Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahin, amma ba'd. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis dikatakan bahwa innallah la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayah ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis itu dikatakan Allah itu tidak memandang jasad kalian, Allah tidak memandang rupa kalian, tapi inti pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kalian ada dalam hati kalian. Dalam riwayat lain ada dalam amal kalian, ada dalam niat kalian. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita bisa mengambil gambaran bahwa pentingnya kondisi hati, pentingnya amaliyah hati. Sampai-sampai dikatakan oleh Sahibul Hikam, rubbama fatahallahu laka babut babut ta'ah wa ma fatahallahu laka babul qabul. Mungkin seseorang itu dibukakan Allah untuk beribadah yang banyak, gampang melakukan ibadah, sholat gampang, atau bahkan puasa gampang, atau membaca Quran gampang, berzikir gampang. Wa ma fatahalaka babul qabul, tapi Allah tidak membukakan pintu kabulnya ibadah itu. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu ada kemungkinan seorang hamba itu beribadah padahal hatinya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, atau bahkan menangis, tapi hatinya bermaksiat pada Allah dengan kecongkaannya, dengan kesombongannya, dengan merasa tarafuk, merasa paling benar di antara yang lain, tanpa ada ingkisar, tanpa ada merasa dia ini hamba yang lemah, hamba yang bersalah. Itu seakan-akan ibadah yang dilakukannya diganti dengan maksiat. Karena sebagaimana dikatakan tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat Allah hati kita, kondisi hati kita, kebersihan hati kita. Dan ini yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya maksiat hati itu lebih parah daripada maksiat jasad. Maksiat hati itu lebih sadis daripada maksiat jasad. Penyakit hati itu tidak ada selesainya daripada penyakit jasad. Penyakit jasad, ketika kita terkena penyakit, dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini, apapun penyakitnya, yang paling berbahaya, HIV atau apa, dan semoga kita minta sama Allah dijauhkan dari penyakit seperti ini. Itu ketika kehidupan kita selesai mati, penyakit itu selesai. Tapi kalau penyakit hati, ketika kita sudah mati, apakah selesai juga penyakit hatinya? Tidak. Bahkan tambah parah. Dikubur dengan adabnya, di mahsyar dengan pertanggungjawabannya, di pengadilan dengan keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit hati tambah parah. Kalau penyakit lahir, penyakit jasad, ketika kita mati selesai. Tapi penyakit hati, ketika kita mati masuk kubur, tambah parah, tambah panjang ceritanya. Ya. Hanya ada satu permasalahan yang pernah ditanyakan oleh seorang murid kepada gurunya. Dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, itu ada seorang muridnya dalam kitab An-Nafaisul Uluwiyah fi Masailus Sufiyah. Itu beliau pernah ditanya seorang muridnya, wahai imam, kenapa wahai imam, orang yang menghibah, orang yang rasani, orang yang membicarakan orang lain, itu dosanya lebih buruk daripada orang yang melakukan maksiat 30 kali zina. Kenapa wahai imam? Kemudian Imam Haddad menjawabnya, karena orang yang membicarakan orang lain, orang yang menggosip orang lain, orang yang
menghibah orang lain, itu dia mewarisi sifatnya iblis. Apa sifatnya iblis? Kesombongan. Tapi orang yang berbuat maksiat besar berupa zina, itu dia mewarisi sifatnya bahaim, sifatnya hewan, yang dituruti nafsu kemaluan. Tapi kalau sifatnya iblis, yang dituruti adalah nafsunya hati, penyakitnya hati. Dan ini lebih parah. Ya. Karena dosa yang timbul dari sifat sombong atau sifat yang diwarisi iblis, itu seakan-akan peluang diampuni Allah sedikit. Tapi dosa yang timbul karena syahwat, karena sifat bahaimiyah, sifatnya hewan, itu masih banyak celah, masih banyak kesempatan untuk kita bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat iblis, sifat sombong ini sifat yang paling berbahaya. Bagaimana tidak? Kita ibadah sehebat apapun ibadah kita, ya, kalau dibanding dengan ibadah iblis tidak bisa mencapai 100%. Iblis ibadah 80.000 tahun di seluruh langit, fisama'il ula, di seluruh langit pertama. Tidak ada tempat sejengkal kecuali iblis telah pernah sujud di situ. Tapi karena iblis terkena penyakit hati yang berupa kesombongan, sehingga ketika diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, dia mengatakan, khalaqtani ana khairun minhu. Ya Rabb, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala. Engkau ciptakan Adam dari saripati tanah. Kenapa aku harus tunduk terhadap makhluk yang seperti ini? Ya. Kesombongan. Sehingga dengan sedikit seperti itu, ibadahnya yang 80.000 tahun dihanguskan sama Allah, bahkan dilaknat sama Allah sampai nanti hari kiamat. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya. Bahaya sekali. Terkadang Allah itu memberikan kita gampang melakukan ibadah jasad, gampang sholat, gampang baca Quran, gampang berpuasa, gampang berzikir. Tapi ingat, Allah terkadang juga menutup untuk diri kita pintu pengabulan ibadah kita. Makanya berapa banyak orang yang beribadah, tapi sebenarnya hakikatnya dia ini surah bila hakikah, hanya jasad, hanya casing tanpa ada apa-apanya. Ya, bahkan semuanya akan jadi kemaksiatan kelak ketika semua yang dia lakukan belum pernah ditaubati, belum pernah dia sesali. Sedikit ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dengan bahayanya hawa nafsu, bahayanya penyakit-penyakit hati, bisa lebih menjadikan diri kita mengerti mana yang harus dihindari dan mana yang harus dijauhi. Hakada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.